Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Oktari Ramadanti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis copyright atau hak cipta beserta beberapa kasus yang telah terjadi. Kita bisa menemukan apa saja yang ada di internet. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Kamu bisa mengunduh ribuan gambar, video, artikel buku, bahkan lagu secara gratis di internet. Namun, tahukah kamu bahwa cara ini sama dengan praktik mencuri? Ya, setiap hal yang kamu dapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Parahnya lagi, banyak orang menganggap hal ini adalah lumrah. Padahal di balik setiap karya yang kamu dapatkan ada waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan oleh pemilik karya. Apa bedanya kamu dengan pencuri? Nah, biar kamu lebih paham tentang pelanggaran copyright atau hak cipta, dalam artikel ini kita akan membahas apa saja yang disebut copyright secara rinci. Aturan mengenai copyright atau hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau UU HC. Menurut undang-undang ini, hak cipta merupakan hak eksklusif atau khusus pemilik pencipta milik pencipta suatu karya intelektual untuk mengumumkan sekaligus memperbanyak ciptaannya. Selain itu, pencipta atau pemegang hak bisa memberi izin untuk menggunakan karyanya kepada siapa saja, baik individu, organisasi, maupun usaha tertentu. Nah, hak milik intelektual perlu perlindungan hukum karena di dalamnya terdapat moral right yang mencerminkan kepribadian si pencipta, dan commercial right atau faktor ekonomi. Nah, faktor kedua inilah yang menginisiasi penciptanya terhadap aturan untuk melindungi karya pencipta intelektual. Dengan adanya copyright, maka penyebaran dan penggunaan karya seseorang bisa diatur dengan baik. Dengan kata lain, kamu bisa membuat karya kamu, diberikan kebebasan untuk mengatur penggunanya secara umum, melalui dari siapa yang boleh memakainya, menyalin, mempublikasikan, hingga menjual karya tersebut berdasarkan kesepakatan. Singkatnya, copyright melindungi karya yang kamu ciptakan dari penjiplakan dan juga penyalahgunaan oleh orang lain. Jika ada orang yang ingin menggunakan karya tersebut, maka kamu akan memperoleh bayaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, karya-karya yang diberikan copyright adalah karya intelektual yang di dalamnya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, juga seni. Hal ini mencakup yang pertama, buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya. Pidato, yang kedua, pidato, ceramah, kuliah, dan juga ciptaan lain yang sejenis. Yang ketiga, alat peraga yang diciptakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan atau pendidikan. Yang keempat, lagu dan atau musik dan atau tanpa teks dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa jenis copyright. Jenis copyright yang pertama itu adalah full copyright. Full copyright merupakan aturan yang mengatur perlindungan sebuah karya secara penuh. Artinya, tidak ada satu orang pun yang bisa memanfaatkan karya yang sudah dilindungi dalam bentuk apapun, kecuali jika penciptanya sudah memberikan izin untuk memperbanyak, memakai, mempublikasikan, atau menjual karyanya. Creative Commons. Yang kedua adalah Creative Commons. Jenis copyright yang kedua adalah Creative Commons yang memberikan izin kepada orang lain untuk menyalin karya seseorang dengan mencantumkan identitas penciptanya seperti nama, tautan ke sumber karya, dan lisensi sisinya. Yang ketiga itu ada public domain. Public domain adalah jenis copyright yang sudah berlalu masa aktifnya alias kadaluarsa. Ini berarti karya tersebut bisa dimanfaatkan secara bebas oleh siapa saja tanpa izin maupun mencantumkan identitas penciptanya. Selain tiga di atas,
World Intellectual Property Organization atau WIPO berdasarkan perjanjian yang dilakukan pada tahun 1996 membagi copyright menjadi beberapa jenis lainnya, yaitu yang pertama hak distribusi. Hak distribusi merupakan copyright yang memberi izin penggandaan serta penyebaran karya kepada masyarakat luas. Hak ini umumnya diperoleh melalui kesepakatan antar milik karya dengan distributor, sebab ketika sebuah karya diciptakan, hak distribusinya secara otomatis jatuh ke tangan distributor, jatuh kepada pemilik hak penciptanya. Nah, ini bisa dijual kepada distributor jika memiliki karya menginginkannya. Yang kedua, hak penyewaan. Hak penyewaan merupakan copyright yang mengatur penyewaan komersial kepada masyarakat umum dari karya asli serta salinannya. Biasanya hak ini digunakan pada jenis karya yang pertama itu program komputer, kecuali program komputer yang statusnya bukan objek penting dari penyewaan. Yang kedua, sinematografi. Untuk jenis karya sinematografi, hak penyewaan hanya berlaku ketika penyewa komersial telah menjamin karya secara luas, merusak hak eksklusif reproduksi. Yang ketiga, karya suara seperti lagu dan musik. Yang ketiga itu ada lisensi atribusi. Lisensi atribusi merupakan pengakuan atau kredit kepada pemilik asli atau pemegang hak cipta suatu karya. Jenis lisensi ini biasanya ditanda dengan simbol lingkaran, lalu serta nama pemilik atau pemegang hak ciptanya. Misalnya si2022 gramedia.com. Siapa saja yang memiliki karya sendiri bisa mendaftarkan lisensi atribusi secara resmi. Adapun tujuan untuk mencegah karyamu diklaim oleh orang lain dan juga membuat pemegang hak cipta mempertahankan manfaat yang didapatkan dari karya tersebut. Yang keempat, lisensi berbagi hak cipta atau share alike. Awalnya, lisensi berbagi hak cipta dipakai oleh proyek Creative Commons. Share alike memberikan lisensi kepada seseorang untuk menyalin atau mengadaptasi dari sebuah karya yang dirilis dengan lisensi sama dengan aslinya. Selain itu, istilah share alike juga dipakai oleh Copyleft yang memberikan lisensi untuk menggandakan, mengadaptasi, serta mendistribusikan sebuah karya. Yang kelima, lisensi non-derivatif. Lisensi non-derivatif adalah jenis copyright yang mengizinkan seseorang untuk menyalin serta mendistribusikan sebuah karya dengan catatan tidak membuat karya turunannya. Lisensi non-derivatif merupakan memiliki fungsi untuk memastikan bahwa konten yang disalin tetap sama dengan karya aslinya. Bahkan jika konten tersebut sudah disalin berulang-ulang. Di samping itu, lisensi ini mewajibkan untuk mencantum kredit kepada pemilik asli karya yang kamu salin. Lisensi non-komersial. Yang terakhir itu, lisensi non-komersial merupakan jenis copyright yang memberikan kebebasan kepada pemegang hak cipta untuk memberikan izin penggunaan karyanya kepada masyarakat luas selama penggunaan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang sifatnya non-komersial. Adapun beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu ada industri musik versus Napster. Seorang jenius muda di bidang teknologi bernama Sean Fanning mengembangkan sebuah perangkat lunak bernama Napster pada tahun 1999 saat internet masih berada di tahap awal. Perangkat lunak ini merupakan aplikasi berbagi berkas peer-to-peer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengunduh musik secara bebas. Napster merupakan menarik perhatian industri musik. Drummer Metallica Lars Ulrich mengajukan gugatan terhadap pengembang perangkat lunak tersebut pada tahun 2000 dengan tuduhan pelanggaran hak cipta, penggunaan perangkat antarmuka audio digital tanpa izin, dan pemerasan. Kasus ini diyakini sebagai kasus pertama di mana seseorang artis terkenal menggugat langsung perusahaan perangkat lunak
berbagi berkas peer-to-peer. Hal ini menyebabkan efek domino di mana laber rekaman besar seperti INM dan lainnya mulai menggugat Napster. Pada penggugat menuduh perusahaan perangkat lunak tersebut melakukan pelanggaran hak cipta tidak langsung dan akhirnya dinyatakan bersalah pada tahun 2002. Publik pun kecewa karena Napster terpaksa ditutup tahun itu, meminta maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sehingga 26 juta US dollar. Peristiwa ini menjadi pemicu permusuhan sebagian orang terhadap Metallica. Yang kedua, perbandingan Apple dan Microsoft. Pada suatu ketika dua raksasa teknologi itu berhadapan di pengadilan, Apple mengajukan gugatan terhadap Microsoft pada tahun 1988. Tidak lama peluncuran Windows 2.0, sebuah peningkatan signifikan terhadap versi aslinya. Saat itu, Apple menuduh Microsoft menjiplak antarmuka pengguna grafis yang terdapat pada sistem Macintosh tanpa izin atau lisensi. Disinilah kasusnya menjadi menarik karena Apple memang memberikan izin kepada Microsoft untuk menggunakan elemen desain Macintosh di Windows. Misteri yang menyelimuti bagian ini adalah entah mengapa Departemen Hukum Apple tidak menerima memo tersebut. Setelah Windows 2.0 dirilis, Apple sangat terkejut dengan tiba-tibanya proses hukum tersebut sehingga ia tidak mengirimkan peringatan atau ancaman pencegahan apapun akibat kesalahpahaman ini. Pengadilan memutuskan mendukung Microsoft pada tahun 1989 dan meskipun Apple berupaya mengajukan banding saat keputusan tersebut beberapa kali, semua upaya tidak berhasil. Yang ketiga itu ada Starbucks versus Grup Obsidian. Starbucks menggugat jaringan kedai kopi saingannya Obsidian Group pada tahun 2016 karena mempromosikan minuman terbarunya, Frappuccino. Starbucks mengklaim bahwa kesamaan nama tersebut melanggar hak cipta atas es kopi populer mereka sendiri, Frappuccino. Meskipun Obsidian berupaya meredakan kekhawatiran dengan mengganti nama minuman mereka, Freddo, Starbucks tetap teguh dalam upaya mereka menangani kasus ini dan kasus tersebut belum terselesaikan hingga pertengahan akhir 2022. Yang terakhir ada YouTube versus Viacom. Viacom menggugat YouTube sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 2007 atas pelanggaran hak cipta Brazen karena diduga menayangkan lebih dari 150.000 klip acara televisi Viacom dan memiliki properti di situs web mereka. YouTube berpendapat bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab secara hukum atau atas konten yang melanggar hak cipta pihak ketiga karena hanya merupakan penyedia layanan daring. Isu sampingan ini dapat menjadi faktor penentu dalam kasus ini. Hakim mengeluarkan perintah yang mengharuskan YouTube menyerahkan catatan transkrip komunikasi internalnya kepada Viacom untuk ditinjau. Jika bukan karena salah satu data kecil, bukti ini akan dianggap tidak terbantahkan dan Viacom pasti menang. Sebagian dari kampanye pemasaran gerilya, Viacom menyewa 18 firma periklanan untuk membuat akun tidak resmi dan mengunggahnya sebagai pengguna acak sebelum persidangan dimulai. Tindakan yang digambarkan sebagai kesalahan besar. Lebih buruk lagi, Viacom tidak tahu akun mana yang menjadi milik mereka. Jadi mereka akhirnya menuntut pihak ketiga untuk menghapus konten yang mereka unggah sendiri. Hal ini memberi YouTube kehidupan baru dan mereka berpendapat bahwa mereka tidaklah masuk akal untuk menghapus akun apapun tanpa mengetahui apakah akun itu milik Viacom atau bukan, karena YouTube tidak dapat mengetahui akun mana yang melanggar hak cipta. YouTube tidak dapat menghentikannya, khusus Viacom gagal karena kelalaian kecil ini dan hakim akhirnya memihak YouTube yang berpotensi menyelamatkan konglomerat media tersebut. Sekian penjelasan dari saya.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.